Karena aku nggak bisa ngitung ya. Saya tak cari mana tadi kalkulatorku. Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang lagi di channelku Cat Andini. Terima kasih buat yang sudah subscribe atau subscriber yang baru atau teman-teman yang baru masuk atau baru kenal channelku. Selamat datang dan semoga kalian suka dan enjoy nonton semua video yang aku bikin. Gak cuma yang ini aja, tapi juga ke depannya. Nah, di videoku kali ini aku mau ngobrol sedikit tentang biaya hidup di Belanda sebagai international student atau pelajar dari luar negeri yang masih single. Nah, kalau penasaran, kalian tahu, lanjut terus ya nonton videonya. Nah, pertama-tama kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak nyebutin atau nggak membahas mulai dari tuition fee atau uang sekolah yang harus dibayarkan. Nah, karena aku di sini belajarnya dulu mulai program master, itu aku cari-cari dulu kira-kira range harganya per tahun untuk tuition fee atau biaya sekolahnya itu 8.000 sampai 20.000. Yang menentukan itu juga satu dari program studinya apa, kedua juga universitasnya di mana gitu. Jadi ada memang beberapa universitas yang memang relatif lebih mahal gitu. Jadi kalau emang kalian mau membandingkan cost, itu kalian bisa lihat mungkin di website kayak Masters Portal, ya kayak gitulah. Sambil kalian cari program, cari juga tuition fee-nya harganya berapa. Nah, sampai ribu-ribuan euro gitu kalau dirupiahin kan pasti mahal ya. Kebanyakan di Universitas di Belanda, tuition fee ini bisa dicicil gitu. Jadi ada beberapa kali termin dalam setahun itu kita bisa bayarkan. Opsi kedua, kalau emang masih berat juga untuk bayar out of pocket, itu bisa juga kita cari beasiswa. Dan beasiswa itu macam-macam juga. Itu providernya atau penyelenggaranya. Jadi ada kayak Orange Tulip atau Orange Knowledge Program, Stunet, Erasmus, terus Holland Scholarship, gitu macam-macam. Dan ada juga beasiswa yang khusus diberikan oleh masing-masing universitas. Nah, itu tadi bahasan tentang tuition fee. Memang nggak banyak ya, kayak ya udah sih. Kan fokusnya mau ke living expenses atau biaya hidup. Biaya hidup itu sebetulnya macam-macam ya ini komponennya, dan itu tergantung juga dengan kitanya sendiri memanage duit atau memanage kehidupan kita seperti apa. Nah, kalau buat aku sih pengalaman selama tinggal di sini sekitar 3 tahunan ini, menurutku kira-kira ya 700-an gitu tuh minimum gitu. Tapi itu semua juga tergantung dari lokasi di mana kita tinggal atau di mana kita belajar dan gimana kita manage keuangan kita sehari-harinya. Nah, aku akan bahas dari kayak kebutuhan pokoknya ya, yang paling besar, yang paling penting banget untuk dicukupi atau jadi prioritas selama tinggal di Belanda. Tapi menurutku sih sekarang tuh agak beda dikit. Jadi nggak cuma 3 aja, nggak cuma 3 sandang pangan papan, tapi yang keempat juga asuransi. Itu wajib di Belanda. Pertama untuk papan ya, untuk kontrakan atau sewa apartemen, sewa kamar, dan juga termasuk utilities atau biaya ekstra-ekstranya. Bayar listrik, air, internet, dan segala macem gitu. Nah, kalau aku sih selama ini dapetnya kamar atau student house yang semuanya itu udah termasuk. Kecuali kalau emang pemakaiannya membengkak gitu, ya oke lah, ya wajar namanya bayar ekstra. Nah, aku sih biasanya ngebudgetin 500 euro sebulan. Nah, untuk yang di Groningen sekarang ini, aku bayar 395. Lumayan murah ya, gitu juga. Ini bukan yang termurah juga sih, tapi ini cukup terjangkau harganya, karena aku nggak usah mikir lagi untuk bayar ekstra, kayak listrik, nggak usah bayar air, internet sudah termasuk, gas sudah termasuk. Jadi kayak 395 itu ya wis, aku nggak usah mikir-mikir yang lain. Nah, kalau properti jenis lain, misal kayak studio atau apartemen yang kamarnya lebih dari satu, harganya pasti lebih mahal ya. Tergantung dari lokasinya satu dan luas areanya. Juga fasilitas studio tersebut apa yang udah disediakan. Nah, kalau studio sendiri sih range harganya itu ya kira-kira 600
sampai 900 atau 1000 gitu. Nah, kalau kalian memang sudah berkeluarga, kayak ya banyak ya student yang S3 di sini yang pada akhirnya harus bawa keluarganya. Jadi memang butuh space yang lebih besar gitu. Ada juga sih apartemen yang kamarnya lebih dari satu, nggak kayak studio gitu. Nah, itu karena luas bangunannya lebih besar, ya pasti lebih tinggi harganya gitu. Kalau kayak rumah-rumah yang kayak gitu atau apartemen yang seperti itu sih, pernah aku dapat info itu sekitar 1.100 atau 1.200 kisaran harga range terendahnya, sampai ada yang 1.700, 1.800 gitu. Jadi ya ono rego ono rupo istilahnya orang Jawa. Nah, yang nggak kalah penting kedua adalah groceries atau kayak kebutuhan bahan pangan kita sehari-hari. Ya, kalau grocery itu sebetulnya aku tuh bukan yang royal banget ya. Aku juga bukan yang ngirit banget, tapi yo nggak royal gitu. Nah, aku biasanya sih ngebudgetin dulu sebelum sebelum aku pindah ke Groningen ini. Di Amsterdam tuh aku ngebudget kira-kira 80 sampai 120 gitu. Sebetulnya 80 sampai 120 itu udah cukup buat makan sehari-hari. Sebetulnya kalau dibilang mahal banget, ya enggak, murah banget juga ya enggak gitu ya, standar lah. 80 sampai 120 bagiku waktu itu cukup. Nah, di tahun 2022 ini aku ngerasa kayak kok harga itu makin mahal ya gitu. Jadi kalau aku budgetin 80, ya itu kayaknya agak kurang gitu. Makanya aku sekarang ngebudget tuh ya kira-kira 120 maksimal, tak kasih toleransi sampai 150 dalam 1 bulan. Buat sebulan untuk single person itu udah cukup banget. Kalau kalian suka masak di rumah, itu biasanya sih cukup. Tapi kalau kalian banyak bestel atau banyak delivery, mungkin ya kalau kalian harus budgetin lebih lagi. Jadi ya kalau aku sih lebih suka banyakkan masak di rumah sendiri, dan ya kadang-kadang mungkin 2 minggu sekali kita bolehlah jajan keluar 1-2 kali. Nah, yang nggak kalah penting untuk dibudgetin selain akomodasi dan groceries adalah asuransi kesehatan atau health insurance. Kenapa? Karena setiap warga di Belanda, meskipun mereka nggak punya paspor Belanda atau bukan dari negara Uni Eropa, itu wajib punya asuransi kesehatan jika tinggal di Belanda lebih dari 90 hari. Untuk international students itu sebetulnya ada asuransi jenis khusus gitu, kayak apa ya namanya, student insurance gitu, seingatku judulnya. Itu providernya namanya AON. Kalau kalian ngikutin bola, itu dulu AON ini sempat jadi sponsornya Manchester United itu dulu. Nggak tahu sih sekarang masih apa enggak ya. Tuh, nah kalau AON ini dulu rate-nya sekitar 57 apa 58 euro 1 bulan. Itu lebih rendah dibandingkan asuransi jenis lain yang diberikan oleh provider di Belanda. Ya mungkin karena emang target audiensnya adalah students, jadi ya rate-nya sedikit lebih rendah, dan coverage-nya pun juga nggak se-ekstensif standard atau basic Dutch insurance yang dimiliki oleh warga Belanda lainnya. Itu. Nah, perks-nya kalau punya student insurance ini, kalau kalian dapat misalnya kayak internship yang kalian digaji, atau kalian kerja part-time, meskipun pekerjaannya itu maksudnya kayak istilahnya bukan kerjaan yang sesuai dengan bidangnya kalian tetap harus switch dari student insurance ini ke basic atau standard Dutch insurance. Dulu waktu aku pertama kali mulai kerja itu sekitar tahun 2019 kayaknya, ya aku udah lupa ya, pokoknya setelah aku dapat kerja itu waktu itu aku pakai Silver and Crows. Sampai sekarang aku masih pakai Silver and Crows. Dulu rate-nya kayaknya 85 apa 86 gitu. Ya 80-an lah sekitar angka-angka itu. Dan sekarang itu aku bayar 1 bulan 128. Nah, waktu itu aku minta coverage yang lebih ya. Jadi ada untuk ke dokter gigi dan ada juga untuk kacamata. Gitu. Jadi emang ya kalau kita benefitnya lebih banyak, ya wajar lah kalau kita bayarnya lebih tinggi. Nah, itu tadi bahasan yang kira-kira esensial ya. Jadi dari rent atau sewa kamar, sewa apartemen, groceries, bahan-bahan makanan, dan asuransi. Oke, buat segmen yang ya sebetulnya nominalnya bisa dimain-mainin, tapi yo sajane yo penting sih. Selalu tak budgetin gitu. Oke, yang pertama dari telepon deh, abonemen telepon.
Aku di sini buat HP ku, aku nggak beli pakai pustelnya ya, nggak pakai HP-nya. Jadi aku cuman abonemen SIM card-nya aja. Itu harganya 10 euro 1 bulan. Aku dapat 5 GB dan unlimited telepon atau SMS. Tapi yang tak pakai ya internetnya doang gitu. Menurutku ya ini bukan yang termurah sih. Tapi ya udahlah. Kalau yang menurutku ekonomis buat sekarang ini ya yang 10 euro ini gitu. Providernya namanya Lebara. Kalian bisa juga bandingin antara Lebara, lalu Holland's New dan lain-lain. Ada banyak kok providernya, kalian bisa cari sendiri sebelum kalian tiba di Belanda. Buat subscription yang lain, misal kayak Netflix, gitu aku bayar 8 euro. Itu buat single screen, cuman butuh yang itu doang sih. Jadi kayak aku nggak punya subscription yang lain, misal kayak Disney Plus, Amazon, HBO. Aku memang sampai saat ini aku belum berencana subscribe ke sana gitu. Jadi untuk subscription termasuk telepon aku bayar 1 bulannya 18 euro. Nah berikutnya untuk buku-buku gitu. Kalau aku sendiri sih aku nggak banyak pakai ya gitu. Jadi aku biasanya kalau ada konferensi gitu atau ada rapat, kalau mereka kasih notebook, bolpen gratis gitu semuanya tak ambilin. Jadi aku nggak usah beli lagi. Cuman kalau emang kalian perlu beli, kalian bisa pergi ke Hema, ke Action, Blocker gitu. Biasanya mereka punya unbidding atau diskonan. Buku tulis yang agak murah, alat-alat tulis yang agak murah. Di sini yang aku budgetin agak banyak karena sekarang aku punya printer, itu ya tintanya itu. Kalau buat hal-hal kayak gini kira-kira aku budgetin sekitar 30 euro setahun. Kedepannya kalau emang aku banyak ngeprint di rumah dan segala macam pasti budgetnya naik. Terus kalau buat buku-buku teks, karena aku dulu studinya master juga ya, dan kita belajarnya basisnya lebih kayak ke paper journal gitu. Jadi aku nggak banyak baca buku teks. Kalau aku harus baca pun aku biasanya juga pinjem dari perpustakaan, atau aku download versi versi PDF-nya. Kalau pinjem dari perpustakaan sih udah termasuk dalam tuition fee kita ya, jadi kita nggak usah bayar lagi. Kalau kalian harus beli buku teks pun, kalian bisa cari dulu yang bekas gitu. Kayak Marktplaats atau bol.com, itu mereka biasanya punya beberapa jenis buku yang udah pernah dipakai orang, tapi mereka jual lagi. Atau tanya senior, tanya teman sekelas gitu. Berikutnya apa ya? Oh ya, buat transportasi. Nah, kalau transportasi di Belanda itu kan memang orang-orangnya banyak yang punya sepeda ya. Jadi menurutku kalau di sini nggak punya sepeda itu aneh. Gitu. Aku juga punya sepeda satu. Aku dulu belinya bekas. Harganya waktu itu aku beli kayaknya 100 euro, sekitaran itu. Tapi itu cuman sepeda tok sama disc lock. Jadi di rodanya itu, di bannya yang belakang itu ada kuncinya gitu. Kuncinya itu bentuknya kayak cakram gitu. Terus nanti kita bisa ngunci waktu sepeda itu statis nggak jalan. Nah, menurutku kalau sepeda itu harus ada onderdil lainnya ya, gitu. Misal kayak lock yang panjang, yang kayak rantai itu aku harus beli sendiri. Terus sepedaku juga tak kasih keranjang, bel tuh wajib, lampu juga wajib. Cuman ya bel sama lampu itu hilang-hilangan, jadi kalau bisa ya beli yang murah aja. Nah, dengan ubah rampe atau perlengkapannya ini, kira-kira waktu itu aku keluar duit kira-kira 50-an ya, ekstranya 50 euro. Dan juga jangan lupa kalian budgetin setiap tahun untuk maintenance-nya si sepeda ini. Gitu. Aku tahun lalu harus ganti ban depan belakang. Itu kira-kira habisnya 30 euro. Gitu. Jadi ya budgetin lah sekitar 30 sampai 50. Jadi jangan lupa sepedanya juga dirawat gitu ya. Dan juga harus siapin budget buat public transport gitu. Jadi bisa kereta, train, atau public transport yang lain, misal kayak bus, metro, tram, dan segala macem. Nah, kalau buat kereta sendiri, di sini nama providernya NS ya, yang paling besar itu. Itu mereka punya line yang panjang ke seluruh Belanda, dan mereka juga punya kerjasama dengan line-line lain yang lebih pendek jangkauannya. Nah, abonemen yang aku punya ini namanya Weekend Vrij. Kalian bisa bepergian kemana aja di Belanda dengan kereta pada hari Jumat sore sampai Senin dini hari gitu. Harganya sekarang kira-kira kalau nggak 32, 33 abonemennya 1 bulan. Dengan abonemen ini untungnya kalian bisa dapat diskon di jam-jam yang di luar jam bebasnya itu tadi gitu.
Kalau OV yang lain atau public transport yang lain, misal kayak metro, bis, tram di Amsterdam, itu mereka punya jenis abonemen yang lain, cuman aku nggak pernah pakai itu. Gitu. Jadi aku biasanya bayar los kalau aku naik tram, naik metro, gitu aku bayar setiap tripnya itu. Untuk transport sendiri aku alokasikan kira-kira 55 sampai 65 satu bulannya itu. Cuman ya itu semua tergantung dari pemakaian ya, ini nggak bisa disamaratakan. Nah buat yang lain-lain kayak ya yang istilahnya kayak leisure gitu, aku emang nggak budgetin banyak. Nah, aku biasanya sih budgetin sekitar 50 euro. Buat apa aja biasanya sih, kayak ya kalau aku pengen pergi ke bioskop atau kayak nyewa film dari bioskop gitu kan pasti butuh duit ya itu. Atau sepatu jebol gitu kayak ya udah sih. Di sini juga banyak toko outlet yang ya pastinya lebih murah harganya daripada toko biasa gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau emang kalian butuh baju, di sini sebetulnya bisa kita bisa beli dengan harga yang ya lumayan terjangkau. Nah, itu tadi sih semuanya. Kalau di total-total, kira-kira per bulannya itu aku keluarin dana atau mengalokasikan dana sekitar 800 euro something gitulah. So, jadi pertama dari yang wajib-wajib dulu ya, buat bayar kosan itu 395. Terus asuransi kesehatan 128. Lalu untuk makan belanja bahan makanan atau kalau mau jajan gitu kira-kira 150. Tak maksimalin aja ya, tapi biasanya sih aku nggak sampai segitu sih. Lalu buat komunikasi kayak untuk bayar abonemen SIM card dan abonemen Netflix itu 18. 10 euro sama 8 euronya ke Netflix. Buat transport udah termasuk sama abonemennya aku alokasikan 65. Jarang sih lebih. Itu buat belanja-belanja apalah yang ekstra-ekstra kayak leisure gitu aku alokasikan 50. Jadi berdasarkan hitunganku itu aku alokasikan sebulan 806. 806 kalau dirupiahin berarti kira-kira yo mungkin 12-13 jutaan. Makanya setiap bulan aku selalu kasih alokasi dana ekstra. Misal kalau aku di saat yang sama aku harus ngelakuin sesuatu atau harus membayar sesuatu. Misal kayak pajak atau kapan itu waktu aku mau mulai kerja di GGD itu aku harus bikin surat namanya VOG, jelas kayak SKCK gitu itu, dan itu biasanya sih diminta untuk semua orang yang mulai masuk dunia kerja. Jadi waktu itu aku harus keluarin duit dulu meskipun pada akhirnya duitnya itu nanti dikembalikan ke aku. Itu contohnya kenapa aku selalu kasih dana ekstra. Sekarang ini aku alokasikannya 100 euro. Tapi dulu gajiku tuh masih ganti-ganti berdasarkan jam kerja. Itu aku alokasiin biasanya sekitar 50 atau 60. Kalau kalian mau alokasikan ya monggo. Kalau memang uang sakunya dirasa kok kemepetan, ya juga nggak 100 juga nggak apa-apa. Gitu. Nah pada akhir bulan kalau dana emergency ini nggak dipakai, biasanya tak masukkan ke rekening tabungan. Nah ya jadi di sini rata-rata aku habiskan kira-kira 806 sebagai single person. Jadi aku ngerasa kalau kalian udah berkeluarga, udah menikah, jadi ada cost ekstra yang harus kalian bayar bersama pasangan, biasanya itu bisa nambah lagi, maksudnya nggak lebih tinggi daripada 800 gitu. Tapi yang aku kasih info di sini adalah ya berdasarkan pengalamanku sendiri selama ini. Dulu sebelum aku dapet gaji tetap pun, ya itu cukup sih kalau 800 itu, dan gajinya juga nggak mepet gitu, jadi aku masih bisa nabung sedikit banyak. Ini bentar lagi udah jam 3. Jadi aku ada abstrak, ada janjian gitu. Jadi videonya tak stop dulu di sini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan semoga apa yang aku share di sini bermanfaat. Kalau emang ada pertanyaan atau apalah gitu, kalian boleh berinteraksi di komen di bawah. Gitu ya. Terima kasih semuanya, sampai minggu depan. Bye bye.